Saudara-saudari yang terkasih, kita biasanya, apalagi mereka yang sudah menikah, dalam kursus persiapan perkawinan selalu diingatkan bahwa perkawinan Katolik adalah sebuah sakramen. Perkawinan Katolik adalah perkawinan yang kudus, sehingga apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Begitu ya yang sudah menikah ya. Kayak ragu-ragu ini. Nah, mengapa demikian? Kalau kita mendengarkan tadi bacaan pertama, maka kita sebenarnya menemukan mengapa dikatakan atau diajarkan gereja demikian. Karena dalam kitab suci, satu-satunya yang bisa menggambarkan bagaimana relasi kasih Allah kepada manusia yang diwakili oleh bangsa pilihan hanyalah perkawinan. Hanyalah dalam perkawinan yang menjadi simbol, menjadi tanda yang mampu menggambarkan relasi kasih antara Allah dan manusia. Tidak ada hal lain yang bisa menggambarkan kudusnya relasi kasih antara Allah dan manusia selain dalam perkawinan. Perkawinan menjadi model, menjadi gambaran relasi kasih antara Allah dan manusia yang tidak dapat diputuskan bahkan oleh dosa dan maut sekalipun. Maka itu kita mendengarkan dalam bacaan pertama dikatakan bahwa seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikian Dia Allah yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati atas engkau. Relasi cinta antara Allah dan manusia dilambangkan dengan perkawinan, di mana Allah menjadi mempelai pria dan umatnya manusia menjadi mempelai wanita. Di mana relasi cinta itu tidak dapat diputuskan oleh dosa maupun kematian. Nah, dalam konteks inilah kita mengerti kisah dalam bacaan Injil di mana Yesus mengadakan mujizat atau bahasa dari Yohanes, tandanya yang pertama yakni mengubah air menjadi anggur. Dalam tradisi perkawinan Yahudi itu biasanya dibuat 1-2 minggu. Alasannya sangat praktis karena jarak. Ya, belum ada kendaraan pada masa itu sehingga orang itu datang silih berganti, bahkan sampai berminggu-minggu baru tiba di rumah mempelai, sehingga biasanya 1-2 minggu perkawinan itu karena alasan praktis, sehingga orang silih datang berganti ke rumah mempelai. Maka tentu orang harus menyiapkan persediaan yang banyak, makanan dan teristimewa anggur. Maka itu ketika anggur habis, pemimpin pesta itu bingung, ya. Karena ukuran keberhasilan sebuah pesta perkawinan ditentukan dengan anggur. Kalau anggur habis ya pesta bubar. Ya. Maka itu kita mendengarkan tadi Maria datang dan kemudian mengatakan Yesus mereka kehabisan anggur. Dan penginjil Yohanes mencatat dengan baik bahwa Yesus mengatakan saatku belum tiba. Kata saat ini penting. Nanti kalau kita baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 dikatakan bahwa saatku sudah tiba. Ya. Anggur adalah lambang gambaran tentang diri Yesus yang memberikan seluruh hidupnya di atas kayu salib sebagai keselamatan bagi manusia. Maka saatnya itu belum tiba. Ya. Tetapi mengapa Yesus kemudian melaksanakan mujizat itu juga walaupun saatnya belum tiba? Saudara-saudari yang terkasih, biasanya pengunjung terakhir dari sebuah pesta perkawinan adalah orang-orang yang dianggap tanda petik sampah dalam masyarakat. Orang berdosa, para pemungut cukai, wanita-wanita pelacur, dan orang-orang yang dianggap sebagai sampah dalam masyarakat. Biasanya mereka adalah undangan terakhir yang datang ke dalam sebuah pesta perkawinan. Kita ingat dalam kutipan yang lain dari Injil dikatakan bahwa aku datang untuk mencari
mereka yang hilang, yang tersesat. Tabib bukan untuk orang yang sehat, melainkan orang yang sakit. Maka aku datang untuk mencari mereka yang hilang, yang sesat. Dan inilah kita memahami dalam relasi kasih tadi. Kasih Allah kepada manusia yang melampaui bentuk-bentuk atau penggolongan-penggolongan dalam masyarakat. Kasih Allah kepada semua orang, teristimewa mereka yang tersisih, yang dianggap sampah dalam masyarakat, yang berdosa, yang tersesat. Nah itulah kasih, itulah yang membuat Yesus walaupun saatnya belum tiba, tetapi ia pun melakukan tanda atau mujizatnya yang pertama, karena dia datang untuk memanggil, mencari mereka yang hilang dan yang sesat. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang berkat sakramen pembaptisan menjadi anggota gereja yang diberi karunia-karunia seperti dikatakan dalam bacaan kedua tadi. Tujuan dari karunia-karunia yang diberikan kepada kita adalah satu saja, seperti Yesus mencari, mengembalikan semua yang hilang, yang sesat dalam keluarga Allah, dalam komunitas kasih Allah, dalam keluarga Allah. Tugas kita adalah dibantu oleh Roh Kudus, karunia-karunia yang satu dan sama itu, untuk mencari dan menemukan semua orang, mengembalikan semua orang dalam ikatan keluarga Allah. Dan itulah karya keselamatan yang kita lanjutkan dari Yesus sendiri bagi kita. Semoga sabda Tuhan dan tubuh Tuhan menguatkan kita untuk senantiasa melanjutkan karya perutusan Yesus, mencari dan menemukan semua orang yang hilang sesat, menyatukan dalam keluarga Allah, dalam satu kawanan dengan Kristus sebagai gembala. Tuhan memberkati kita semua.